يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur atas berbagai macam nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman wal Islam, dan semoga seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak insyaallah pada akhirnya semua kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita. Di antara salah satu fitrah, bahkan diatur dalam Islam ini adalah pernikahan. Ya, maka bagi yang belum menikah atau yang sudah punya anak nanti akan menikah, maka ini penting dan sakral sekali. Karena apakah pernikahan ini nanti sah atau tidak, dibenarkan atau tidak, karena ini adalah masalah aturan syariat kita, baik dia nanti sah secara hukum agama ataupun juga terkait dengan hukum daripada pemerintah. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali dalil-dalil perintah tentang masalah pernikahan ini. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Majah disebutkan bahwasanya an-nikah min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Menikah itu adalah bagian daripada sunnahku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunnahku maka dia bukanlah daripada golonganku. Maka lanjutan hadis yang lain disebutkan juga, ya, Rasulullah SAW ya menyebutkan bahwa hidup sendirian dan tidak mau menikah, ya, artinya tidak mau menikah itu bukan dia belum mau menikah, menentang, untuk apa menikah itu, tidak penting. Nah, itu namanya menentang pernikahan, ya, bukan dia tidak mau menikah atau belum menikah. Karena adobe usianya mungkin 40 masih juga belum menikah, bukan dia menolak pernikahan, tapi memang dia belum mau menikah tadi, bukan itu yang dimaksud. Ini memang dia menentang, ya, bahwa pernikahan itu. Maka apa? Kata beliau, ya, laqad radda Rasulullah SAW ala Utsman bin Maz'un. Ada seorang sahabat namanya Utsman bin Maz'un, ya, yang hidupnya sendirian dan dia tidak mau menikah. Apa kata Rasulullah? Ya, maka saat meriwayatkan hadis menolak Utsman bin Maz'un yang membujang. At-tabatul walau adzina lahu lakhtasaina. Apa kata beliau? Dan seandainya Nabi mengizinkan padanya, niscaya dia memperbolehkan. Kata saat, tapi aku tidak begitu. Kenapa? Karena Rasul tidak mengizinkan aku hidup membujang tanpa mau menikah atau tidak mau menikah. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang syariat daripada pernikahan ini. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah, maka pernikahan ini hukumnya nanti macam-macam. Maksudnya apa? Kalau hukum asalnya adalah mubah, boleh, ya. Kemudian juga lalu nikah ini bisa menjadi suatu kewajiban, maka orang itu wajib menikah. Kapan? Ketika dia sudah mampu menikah dalam segala halnya, finansialnya dan lainnya, dia sudah mampu menikah. Kalau tidak menikah maka terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka orang semacam ini hukumnya wajib dia menikah. Ya, orang semacam ini wajib dia menikah. Ya.
Dengan catatan dia mampu menikah baik secara finansial dan yang lainnya. Kalau tidak menikah, dia terjatuh ke dalam perbuatan zina. Maka orang semacam ini hukumnya wajib menikah. Ya. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kategori ya orang yang sunnah menikah. Hukumnya dibaginya untuk sunnah. Seperti apa? Orang yang sudah mampu secara finansial dan yang lainnya, tapi kalaupun dia tidak menikah, tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka orang semacam ini dia kategori sunnah untuk menikah. Ya, insya Allah di sini rata-rata sudah galau, bukan berarti nyuruh nambah, bukan ini. Kita mengerti hukumnya tadi. Yang berikutnya adalah nikah yang bersifat mubah hukumnya. Ya, artinya apa? Dia tengah-tengah. Ya, artinya dia tadi pos tengah-tengah, yang mendorong keharusannya menikah juga tidak ada, ya. Kemudian juga secara finansial juga pas-pasan, maka orang semacam ini hukumnya mubah, dia menikah. Nah, ada kategori orang yang makruh dia menikah. Ya. Seperti apa? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak punya penghasilan sama sekali. Ya, Ustadz menikah itu kaget dulu mikir penghasilan. Allah yang ngatur, bukan begitu cara kita mikir. Islam tidak mau itu. Artinya apa? Yang pertama dia ikhtiar usaha, ada penghasilan, ya. Nah, baru dia tadi menikah tadi. Ya, artinya begini, bukan berarti tidak penghasilan tidak boleh menikah, boleh. Ya, Ustadz, aku ini negatif penghasilan, wong tuaku yang nanggung juga loh, ya silakan, kan begitu. Ya, nah orang yang tidak ada penghasilan sama sekali, ya, dan tidak sempurna kemampuannya dalam melakukan hubungan seksual badan, ya, lalu dia pengen menikah, maka orang semacam ini hukumnya adalah makruh kalau dia menikah. Ya, bukan tidak boleh, tapi makruh dia menikah. Nah, ada juga orang yang haram menikahnya. Kenapa orang itu haram menikah? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haram menikah ini bisa nanti dilihat daripada mempelai laki-lakinya. Bisa juga haramnya karena mempelai wanitanya. Ya. Secara umumnya dia menikah, tujuan menikahnya ingin balas dendam, menyakiti dan sebagainya, ya, maka orang semacam ini haram dia menikah. Nah, maka secara intinya dari keharaman pihak min jihatil zauj, dari pihak laki-lakinya, yang pertama apa? Suaminya non muslim. Ini secara agama kita. Ya, saya tidak tahu aturan pemerintah. Pokoknya secara agama, kalau pasangannya, saya bicara laki-lakinya dulu ya, laki-lakinya anaknya muslim, ya, muslimah, lakinya calonnya masih beragamanya non, bagaimana? Haram pernikahan itu. Haram pernikahan itu. Ustadz ham, terserah nak ham nak, pokoknya aturan syariatnya begitu, ya kan? Bagaimana hukumnya? Haram pernikahan tersebut. Maka kalau ada nanti calon anaknya, dia awalnya benar tak dia sudah masuk Islam. Kalau dia belum masuk Islam, maka jangan dinikahkan dulu. Ya, Ustadz, aku ni ada calon mantu. Dia dulu tuh non, cuma sekarang sudah masuk Islam lah 5 tahun. Cak mano? Kaget dia berubah. Masalah berubah atau tidak kan itu kehendak Allah, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kalaupun dia menikah sah. Kenapa? Karena dia sudah Islam. Ya, ini menurut aturan syariat agama kita. Ya. Kemudian yang haram menikah adalah calon suaminya sudah memiliki 4 istri. Artinya apa? Kalau dia nikah lagi berarti wanita ini yang kelima. Kan begitu. Apa hukumnya? Haram. Kenapa? Karena tidak boleh lebih daripada 4. Katik di sini kan? Katik di sini lebih dari 4 ya? Yang 4 pun mungkin tidak katik, 2 pun mungkin belum ada. Taib. Bisa Ustaz nikahnya kapan?
maka salah satu dari istri yang 4 tadi diceraikan dulu. Berarti kalau sudah cerai jadi 3 kan? Maka baru boleh wanita ini menikah dengan laki-laki tadi. Kenapa? Kalau dia bininya masih 4, lalu yang wanita ini menikah dengan laki-laki tadi, berarti statusnya yang kelima, maka pernikahannya hukumnya haram. Kenapa? Karena istri kelima. Ya. Jadi kalau nak tetap bisa, cerai ke sikok nikah lagi, cerai ke sikok nikah lagi, cerai ke sikok nikah lagi. Ya. Itu aturannya. Bukan ngajari, cuma hukumnya tadi kan begitu. Ya, gitu. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi azza alladzi la yastati al-istita'a? Calon suaminya tidak mempunyai sama sekali kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Melakukan hubungan suami istri. Kecuali yang wanita tadi lah tahu dan dia ridha, lajulah. Tidak pacaknya sama sekali. Kenapa? Salah satu memang tujuan daripada pernikahan itu apa? Wa ahsanul lil farj, menjaga kemaluan. Salah satunya fitrah manusia adalah ada namanya hubungan seksual. Kalau ternyata laki-laki itu sudah tidak bisa lagi, tidak ada kemampuan lagi, entah apa faktor penyebabnya, maka sudah tahu ya begitu, dan tujuan menikahnya dari pengen itu salah satunya, maka masih juga dia menikah, maka pernikahannya haram. Kecuali ialah tahu dan sepakat setuju dengan begitu, silakan. Kan begitu. Kan tidak nanti kita datang KUA ngomong, Bapak mampu dak kate aturan begitu kan? Ya begitu. Ya. Kenapa? Kalau tidak gitu, nanti kalau terjadi ternyata dia mendapatkan itu, maka saudaraku dimuliakan Allah, maka ini akan menjadi rusak tadi. Ya. Berikutnya apa? Nah ini hati-hati ayah bunda dimuliakan Allah. Bukan cerodian ya. Bukan cerodian dengan calon anak kita. Tidak bahkan ini harus. Ya. Cara budak-muda zaman sekarang ini, Pak, pokoknya kamu terima beres baik, aku tuh cinta dengan dia. Cinta tidak cukup. Ya, jadi apa namanya itu, hukum batas dalil itu membolehkan, wong tuanya membolehkan. Maka penting seorang ayah, orang tua mengetahui cak mana calon laki dia ini. Jangan-jangan kaget uangnya kasar, nabok, nendang dan sebagainya. Uangnya jahat secara kasat mata kita, bandit besar dan sebagainya. Sudah tahu kaget kalau dia menikah, uang ini terkenal galak, mohon maaf, nyakiti uang lain, ngelukai orang lain dan sebagainya. Masih dinikahkan dengan calon tadi, maka inilah haram hukumnya. Maka bagaimana Ustadz? Maka seorang ayah kalau tahu dia semacam itu calonnya, nak cinta mak mana pun jangan. Ustadz, ternyata akhirnya kami sudah berusaha, masih juga dia nama itu. Pokoknya kita selaku orang tua sudah menyampaikan, kan begitu. Kalau udah sedikit kita nih gara-gara anak muda cinta, pokoknya cinta, kapalah sudah terjadi baru dia nyesal, kan begitu. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu diantaranya sesuatu yang pernikahannya bersifat haram. Insya Allah kita dijauhkan daripada hal-hal yang semacam ini. Yang berikutnya, haram min jihati zaujah, haram dari sisi wanitanya. Apa itu? Calon wanita tadi sama non muslim. Ya, kalau tadi kan kita bicara cara laki-lakinya, artinya sebaliknya, calon wanitanya mempelai wanitanya non muslim. Apapun agamanya tadi, pokoknya dia bukan muslim. Ya. Kemudian calon wanita ini, istrinya ini adalah wanita yang masih mahramnya. Akan jelaskan nanti. Baik mahram secara bin nasab, karena nasab, ada mahram bil musaharah karena pernikahan, ada mahram nanti karena bir radha'ah, karena persusuan. Nanti akan masuk bab itu. Oh, ternyata setelah selidiki kau ini masih mahram. Ngapo? Dulu bapakmu ini waktu di Jakarta nikah, punya anak. Lalu bapakmu ini pergi ninggal ke mak kau tadi tanpa pemberitahuan. Ngerantau ke Palembang. Setelah 10 tahun di Palembang tadi, atau 5 tahun, atau datang ke Palembang, dia menikah lagi. Ya, dapatlah anak perempuan.
anak perempuan ini kuliahlah ke Jakarta. Ketika di Jakarta ternyata satu kampus dengan anak lanang dia tadi. Akhirnya ya mereka ingin menikah. Setelah menghadap wong tuanya ketahuan lah, tidak boleh. Ngapo? Itu kakak kau. Beda ibu. Kan begitu. Nah itu penting ya. Maka kalau mahram haram pernikahannya. Nanti akan disebutkan yang mahram itu siapa saja. Ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sama tadi istrinya adalah yang tidak bisa memberikan apa namanya itu nafkah batinnya. Ya, dulu ada seorang pernah curhat kepada saya konsultasi agama. Jadi sang wanita ini sempat trauma waktu dia kecil. Ya, melihat di depan dia ada orang yang diperkosa. Ya, jadi dia ini sangat takut dengan laki-laki. Kapan terlihat laki-laki dia pingsan. Kapan ketemu laki-laki dia pingsan. Ya. Lalu ketika itu dia sampai dia dewasa pun dia begitu. Lalu bagaimana dia ingin menikah? Saya bilang, yang pertama, kau harus sampaikan dengan calon suamimu. Ya, bahwa ini kondisimu saat ini karena dididikan oleh orang tuanya. Ya, maka saya dalam proses terapi untuk memulihkan trauma saya. Kalau suamimu siap menerima dan menunggu, ya, maka silakan. Tapi kalau ternyata tidak bisa, ya, tidak mau, maka jangan dilanjutkan. Itu diantaranya tadi. Ya. Kemudian juga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya calon istri masih berstatus istri orang lain. Na'udzubillah. Ada kasus begitu? Bisa saja. Mohon maaf, tanpa kita harus menjelekkan pihak manapun. Katakanlah ada orang bekerja di luar negeri. Ketika bekerja di luar negeri statusnya adalah istri orang. Kan begitu? Datang dia di luar negeri entah bagaimana akhirnya menikah juga dengan TKI, katakanlah tenaga kerja Indonesia yang di sana. Padahal statusnya masih istri orang. Menikah dia. Bagaimana pernikahan itu haram? Atau begini, ada seseorang ya, suaminya katakanlah sekolah. Mungkin kena sekolah tadi 10 tahun atau 15 tahun. Ya. Datang sang istri di luar tadi pengen menikah. Ya. Padahal statusnya masih istri dari yang laki-laki tadi yang masih sekolah tadi. Bagaimana? Bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena masih status istri orang. Lalu bagaimana? Maka dia harus ke pengadilan mengajukan gugatan cerai. Setelah pengadilan memutuskan menerima daripada pengajuannya, lalu pengadilan memutuskan bahwa engkau sudah cerai, artinya baru dia bukan lagi statusnya istri orang lain. Maka penting ya, makanya kadang-kala mohon maaf, kalau dia dicek jando, apa jandonian oleh pemerintah tadi, bener dak dia ini jando? Ya, apa buktinya tadi? Kan begitu. Jangan sampai kaget ya terjadi. Apakah ada? Bisa jadi ada kasus-kasus semacam itu. Maka harus benar tadi. Ya. Nah, termasuklah juga saudaraku yang dimuliakan Allah, wanita yang masih dalam masa iddah. Dia cerai. Untuk wanita ya, laki-laki tidak ada masa iddah. Laki-laki itu hari ini bininya meninggal, hari ini dia cerai, langsung pacak juga saat itu. Jangankan bininya belum cerai, bininya masih ada, pacak dia nikah lagi. Kan begitu. Maka untuk laki-laki tidak ada masa iddah, masa menunggu. Yang ada adalah wanita. Kalau ada wanita, mungkin dia ditinggal meninggal oleh suaminya atau dia cerai. Ternyata 1 bulan secara cerai dia mau menikah. Boleh? Tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena masih masa iddah. Kecuali dia tadi diceraikan suaminya dalam kondisi hamil, diceraikan oleh suaminya. Kaget ternyata ya
dia kaget setelah melahirkan anaknya sudah lahir, maka habislah masa iddahnya. Hari ini lahir, hari itu juga menikah, boleh? Boleh. Cuma alangkah terlalu indah, hari itu lahiran, hari itu juga menikah tadi. Ya, makanya wanita yang masih masa iddah, maka haram dia menikah. Ya, maka penting juga dicek. Kalaupun dia janda, sudah berapa lama jandamu, kan begitu. Ya, siapa tahu nanti terjadi gitu. Nah, termasuk juga saudaraku yang dimuliakan Allah, haram menikahi apa? La tuta'u imra'atan hatta tadha'a. Hadis dari Imam Abi Daud. Jangan, Nabi SAW bersabda, janganlah dinikahi seorang wanita yang hamil hingga mereka melahirkan. Maka menikahi wanita yang sedang hamil hukumnya haram. Sepakat itu. Ustadz malu kaget. Kenapa? Karena dia hamil duluan. Maka memang dalam satu banyak pendapat juga membolehkan, boleh dia menikah, tapi yang menikahinya yang menghamilinya. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, az-zani la yankihu illa zaniyah. Laki-laki yang berzina tidaklah mengawini melainkan perempuan yang berzina. Maka dari sini ada si A berzina dengan si B, tahu-tahu hamillah si B, datang si B ini menikah dengan si C, apa hukumnya? Haram. Ustadz kagak aib dak lemak, itu hukum syariat. Masalah lemak dak lemak tetap kita sampaikan, kan begitu ya. Maka yang membolehkan, bahkan salah satu pendapat, bahkan yang menzinainya tadi pun jangan menikahinya. Sampai kapan? Sampai dia lahir, sampai melahirkan. Di mana dalil tadi yang dipakai? La tuta'u imra'ah hatta tadha'a, diambil keumumannya. Maka kalau ada wanita yang hamil karena berzina, ketika dia hamil tidak boleh dinikahi oleh siapapun, termasuk yang menzinainya. Sampai kapan? Sampai dia melahirkan. Memang ada pendapat yang semacam itu. Ya, tapi jumhur mengatakan boleh menikahinya dengan catatan mereka yang menghamilinya. Apa dasarnya tadi? Surah tadi. La yankihu zani illa zaniyah. Tidaklah menikahi penzina kecuali yang berzinah tadi. Kan begitu. Ya, maka di situ saudaraku dimuliakan Allah. Yang kedua, Islam tidak mengenal istilah nikah dua kali. Sama dalam pemerintah juga ada istilah nikah dua kali. Saya pernah dengar begini, Ustadz, kalau ada wanita hamil lalu dia menikah, setelah dia lahiran menikah lagi. Saya bilang, nikah apa yang kedua itu? Nikah untuk menghalalkan apa? Itu menjadi pertanyaannya. Kenapa? Karena pernikahan pertama sudah sah. Kecuali dia tadi beranggapan menikahi orang yang sedang hamil itu tidak boleh, maka seharusnya menikahnya setelah melahirkan. Kenapa menikah di saat dia hamil? Kan begitu. Tapi kalau kita mengambil pendapat jumhur tadi, boleh dia menikah dengan catatan yang menghamilinya yang menikahi, maka sah nggak pernikahannya? Sah. Maka setelah anaknya lahir tidak ada istilah nikah lagi. Ngajulah ke KUA. Lah kamu kan sudah nikah. Ini buktinya, ini bukunya. Nak nikah apa lagi? Begitu yang saya pernah dengar ya. Ya, saya tidak ngah pendapat siapa itu. Ya, tapi saya secara aturannya saya belum pernah menemukan dalam syariat bahwa orang yang sudah hamil menikah lalu setelah anaknya lahir dia nikah lagi. Saya belum menemukan itu. Ya, kalaupun yang dia menikah lagi, monggo silakan ditanya, kira-kira dari mana ketemu aturan itu. Ya, wallahu alam. Nah, itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian siapa lagi wanita yang haram dinikahi? Adalah wanita yang sudah dicerai tolak 3.
Maksudnya nikahnya nak nikah lagi dengan suami yang nyeraikan tadi. Ada seorang cerai, rujuk, jatuh tolak 1. Cerai lagi, rujuk, jatuh tolak 2. Cerai lagi, rujuk, jatuh tolak 3. Cerai lagi, habis. Nak rujuk lagi pacar dah usah dia nikah dengan mantan bini yang sudah dicerai 3 tadi. Tidak bisa. Kapan baru bisa? Kalau wanita ini sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah berhubungan badan dan tidak ada perjanjian bahwa pernikahannya adalah perjanjian. Maksudnya, aku ini nak balik lagi dengan mantan biniku. Akulah sudah tolak 3, maka aturannya dia harus menikah lagi. Nah, kau nikahi bini aku tadi, ya, kaget kalau kau sudah nikah kau ceraikan. Kenapa? Karena aku nak balik lagi dengan dia. Berlaku? Tidak berlaku. Ya, muhalil semacam itu tidak berlaku. Itu membuatmu muat tadi. Nah, itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara aturan-aturan, ya, apa namanya itu, pernikahan yang diharamkan karena pasangannya, ya, karena baik calon laki-laki ataupun calon wanitanya, ya. Kemudian nanti ada pernikahan haram karena akadnya. Tadi haram karena calonnya. Ada nanti haram karena akadnya. Nah, itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal, silakan jika ada pertanyaan dulu.